Inilah Injil Kristus, kita baca fokus, jangan ada yang saling mendahului Bapak Ibu. Inilah Injil Kristus, 1, 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Ayat 8, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut dengan lanjut. Amin. Inilah Injil Kristus, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Tadi saya nyontek dari sini, ternyata nggak lengkap. Teman-teman coba tolong diatur aja fontnya, itu terlalu besar, terpotong ya. Tolong dibantu. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, Kristus telah bangkit. Sungguh dia telah bangkit. Haleluya. Bapak Ibu lagi ngantuk kah sekarang? Hah? Enggak ya, Bapak Ibu ke kantor aja bisa pagi-pagi, masa ke gereja nggak bisa pagi-pagi ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, ya boleh saya tolong dibantu saja sudah PowerPoint-nya. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Tuhan kita mati di hari Jumat, hari Sabtu hening, dia ada di dalam kerajaan maut, hening, gelap. Dan para murid ini ada dalam duka yang mendalam. Ya. Tentu murid-murid ada di dalam duka yang mendalam. Terkhusus apalagi Petrus. Ya. Karena dia menyangkal Tuhannya. Sebagaimana yang sudah Tuhan katakan kepada dia bahwa dia akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Semua hening, semua merasakan duka dan ketakutan juga. Ya. Tetapi mungkin saya merasakan selain ketakutan yang mendalam, mereka juga merasakan rasa bersalah yang teramat besar karena guru mereka mati. Dan tidak ada satupun yang bisa membela Tuhan, tidak ada satupun yang berani untuk melawan para imam. Tetapi di hari Minggu, Tuhan bangkit. Di hari pertama dikatakan ya, di hari Minggu, Tuhan Yesus bangkit. Bapak Ibu, tadi di awal saya katakan bahwa saya ajarkan kepada adik-adik kita, kepada kita semua, kita katakan Kristus telah bangkit, sungguh dia telah bangkit. Bapak Ibu tahu kenapa harus ada salam Paskah itu? Karena dulu di zaman gereja mula-mula Bapak Ibu yang terkasih, kebangkitan Kristus itu diserang kebenaran historisnya. Orang-orang imam-imam bilang, itu murid-muridnya itu tuh yang mencuri. Yang mencuri mayat Yesus. Tidak ada kebangkitan Kristus. Bahkan sampai sekarang mereka percaya bahwa Kristus tidak bangkit. Bahwa Kristus mayatnya dicuri. Ya,
Ada berbagai macam, saya sudah katakan kan Kristus itu seperti alam pusat semesta di situ yang seperti saya katakan. Bahkan Tuhan katakan kalaupun Bapak Ibu ingat minggu lalu waktu Tuhan katakan kalau mereka disuruh diam, batu-batu pun akan berteriak. Salah satunya adalah saya contohkan bagaimana benda mati dalam tanda kutip bisa berteriak adalah kalender kita. Tahun 2026. Ya kan? Itu berpusat dari Kristus. Ya, mungkin ada orang di luar sana katakan Kristus tuh nggak bangkit, mayatnya itu dicuri. Atau mungkin ada golongan lain yang berkata bukan Kristus itu yang disalibkan. Ya, waktu itu memang dia mau dihukum tapi dia sudah diangkat ke surga. Ya, apapun itu Bapak Ibu, bahwa iman kita bahwa Yesus memang mati, sungguh dia mati, tetapi dia tidak hanya mati, sungguh dia bangkit. Ya. Karena Bapak Ibu 1 Korintus 15 ayat 14 berkata 1, 2, 3 tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Kristus sungguh bangkit. Dan ini sangat menarik. Kenapa Tuhan mengizinkan para wanita yang duluan? Ya, Bapak Ibu mulai fokus ya, bukan mulai fokus, harusnya dari tadi sudah fokus. Bapak Ibu rangkaian Markus tadi ya, yang sudah kita baca di dalam kitab Injil tadi, menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah kebenaran historis yang mutlak. Gak mungkin murid-murid memalsukan, gak mungkin murid-murid itu punya kepikiran tuh untuk mencuri mayat Yesus gitu ya. Karena mereka masing-masing sendiri takut, masing-masing sendiri di dalam rasa bersalah mereka, bahkan hanya para wanita yang datang ke kubur Yesus. Ya, Injil menuliskan bahwa ada 3 wanita yang datang, yaitu Maria Magdalena, ya, Maria ibu Yakobus, dan Salome di dalam Injil ini. Ya, kenapa perempuan? Kenapa Tuhan mengizinkan perempuan yang pertama mengetahui bahwa Yesus yang bangkit? Kenapa Yesus sudah bangkit? Kenapa para wanita? Bapak Ibu, karena wanita pada masa itu adalah warga kelas 2. Mereka tidak dipandang, omongannya itu tidak dipercaya, dia itu harus dibela oleh suaminya. Ya, suaminya yang harus, laki-laki yang harus berbicara untuk para perempuan. Jadi kalau para murid pengen ngarang cerita, lebih masuk akal mereka katakan, ya Yohanes datang. Iya kan? Bapak Ibu paham gak? Ulangi ya. Wanita dulu warga kelas 2. Yang kesaksiannya gak mungkin didengar. Yang gak mungkin dipercaya. Jadi kalau murid-murid mau ngarang cerita Tuhan Yesus bangkit, ya mereka karang aja. Kami datang 11-11-nya. Ya kan? Kami melihat Yesus bangkit. Ya kan? Tetapi dikatakan para wanita. Jadi tidak mungkin mereka memalsukan kisah Yesus dibangkitkan. Akan lebih masuk akal kalau ceritanya laki-laki yang melihat Yesus bangkit. Yang kedua Bapak Ibu, tadi dikatakan begini. Coba di ayat berapa tadi? Mereka itu waktu jalan mereka katakan gini. Kita nih perempuan nih 3-3-nya. Siapa nanti yang dorong tuh kuburan? Karena batunya sangat besar dan sangat berat. Ya, mereka katakan, siapa yang dorong nanti? Tetapi waktu mereka sudah tiba di situ, ternyata kuburnya sudah terbuka. Jadi nggak mungkin para perempuan itu yang mengambil mayat Yesus. Mereka aja kebingungan cara buka kuburannya gimana. Mereka udah jalan ya kayak nanti kita siapa yang buka ini ya? Siapa yang menggulingkan itu ya tuh. Mereka berkata kepada yang lain, kita baca 1, 2, 3, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Karena beda kuburan dengan sekarang ya. Mereka kan itu dulu di goa-goa dan batunya besar sekali. Tidak bisa didorong walaupun mereka bertiga. Ya. Dan bahkan Markus juga nulis mereka itu datang ke situ mau ngapain. Mereka datang ke kuburan Yesus mau ngapain? Mau meminyaki.
Kenapa diminyaki? Mereka mau mengurangi bau pembusukan. Ya, mereka mau mengurangi bau pembusukan, belum lagi dagingnya Yesus betapa sudah pecahnya. Ya, bentuk mereka mengasihi Yesus, mereka mau meminyaki supaya baunya itu tidak terlalu menyengat. Jadi memang mereka datang bukan dengan pikiran kita curi aja mayat Yesus gitu ya. Bahkan mereka aja lupa kalau Tuhan Yesus katakan dia bakal bangkit, mereka tuh lupa. Menarik sekali Bapak Ibu, bisa-bisanya yang lain para ahli Taurat ingat, tapi murid-muridnya sendiri lupa. Semua para laki-laki tidak tahu ada di mana, semua bersembunyi lagi cari jalan masing-masing. Dan para wanita ini pun datang untuk meminyaki supaya bau pembusukannya itu tidak terlalu menyengat sebagai bentuk kasih mereka. Sebagai bentuk mereka masih berduka. Ya, karena sudah sabat, kalau sabat mereka nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi benar-benar pagi-pagi mereka datang sebagai bentuk kasih mereka, sebagai bentuk duka mereka. Mungkin kita juga pernah merasakan kehilangan orang yang kita kasihi. Kalau bisa setiap hari kita datang ke situ bisa. Bahkan saya pernah lihat, ya mungkin pernah lewat di TikTok Bapak Ibu juga, ada anak-anak yang kehilangan ibunya, pokoknya orang tuanya. Mereka tiduran aja gitu di atas gundukan kuburan itu. Menunjukkan rasa duka yang sangat mendalam apabila kita kehilangan. Ya, jadi rempah-rempah yang mereka bawa berfungsi untuk mengurangi bau busuk akibat pembusukan. Jadi ngapain mereka mau ngarang, ngapain mereka beli rempah-rempah. Justru mereka sendiri, tindakan mereka ini menunjukkan bahwa mereka nggak percaya kalau Tuhan Yesus bakal bangkit. Bahwa bahkan mereka lupa, dan yang ngingatin siapa tadi? Malaikat. Ya, Yesus yang kamu cari tidak ada di sini, sudah bangkit. Jadi inilah fakta yang ditulis di dalam Injil Markus, bahwa kebangkitan Tuhan kita adalah suatu kebenaran yang benar-benar terjadi. Karena andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Maka murid-murid tidak lagi mengherankan, mata mereka melihat sendiri kebangkitan Tuhan. Mereka melihat sendiri bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus disalib dan Yesus bangkit. Akhirnya mereka memberitakan Kristus pun udah gak mikir-mikir. Kalau mau digoreng, gorenglah situ, iya kan? Mereka benar-benar digerakkan dengan kuasa kebangkitan yang luar biasa untuk memberitakan Injil. Karena andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan para rasul. Jadi ini fakta-fakta Bapak Ibu, wanita ya, dan memang mereka dalam kondisi mereka benar-benar berduka, mereka nggak punya rencana ngapain juga, kayak kurang kerjaan gitu ya, mencuri mayat Yesus. Tetapi hari ini juga kita renungkan, bukan hanya kita bahas secara historis, tetapi kenapa orang Kristen, kenapa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam iman Kristen, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, itu sia-sia kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Kita akan merenungkan pagi ini untuk menerangkan kenapa kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat sentral di dalam iman Kristen. Bapak Ibu, saya coba jelaskan dengan satu contoh begini. Ya, oh ini. Oke, ini tadi sudah lewat ya, para perempuan. Saya jelaskan gini, salah satu dokter, dia kemungkinan juga ateis, dia katakan begini, setiap hari kita ini hanya menunda kematian. Kita makan, minum, bahkan bernafas hanya untuk menunda kematian. Dan tugas dokter juga hanyalah menunda kematian. Itu kata beliau ini. Ya. Dari kalimat ini kita dapat mencermati setidak-tidaknya ada 2 poin yang inti dari kalimat ini. Bahwa yang pertama, semua manusia pasti mati, ya kan? Semua manusia pasti akan mengalami kematian jasmani. Dan yang kedua, kebanyakan manusia, kalau nggak semua, berusaha menunda kematian atau berusaha hidup selama mungkin. Bapak Ibu paham ini? Ya. Bapak Ibu paham maksudnya ini? Bahwa katanya
kata dokter yang ateis ini, setiap hari kita itu hanya menunda kematian. Ya. Makan, minum, bernafas hanya untuk menunda kematian. Dan tugas dokter juga hanyalah menunda kematian. Bahkan mungkin ada contohnya, ada orang yang katakan kayak pangeran mana itu bertahun-tahun koma, tetap diusahakan kan untuk hidup, iya enggak? Terus ada mungkin orang yang kita usahakan, ya termasuk juga kami keluarga, waktu kami merasakan ya ayah saya sakit, kita berusaha, pokoknya yang terbaik, pokoknya harus sembuh, ya. Pokoknya kita katakan kepada dokter, dokter lakukan apa yang dokter bisa, sudah kita ikut saja, mana yang ditandatangani sini saya tanda tangani. Ya. Demikian juga waktu ibu gembala senior kita, wah itu lebih parah lagi karena kami tinggal anak-anak semua kan. Waktu zaman COVID, ya, waktu zaman COVID ternyata positif COVID terus turun, akhirnya harus masuk ICU, fungsi paru-parunya tinggal 20%, sayanya juga lagi sakit COVID. Semua adik-adik saya juga lagi sakit COVID, abang saya autis, wah lengkap lah semua itu ya kan. Pokoknya kita katakan tuh bikin apa saja yang bisa supaya mama saya ini selamat. Ya, oke, kondisinya sudah lebih stabil, COVID-nya sudah negatif, cuman paru-parunya fungsinya tinggal 20%. Nah dokternya berusaha nih ngelatih paru-parunya, mulai ventilatornya diturunin kekuatannya, nah nanti karbon oksidanya mulai banyak di paru-paru. Ya kan, mulai di banyak paru-paru nanti ditingkatkan lagi. Pokoknya dilatih paru-parunya sampai bisa mandiri lagi, tidak bergantung dengan mesin. Itulah mungkin dokter itu berkata tugas dokter adalah hanyalah menunda kematian menurut si dokter ini. Ya, dalam poin ini secara garis besar kekristenan mungkin cukup setuju. Kekristenan setuju terhadap kedua poin tersebut. Yang pertama, bahwa ini memang kenyataan yang pahit yang harus diterima oleh Bapak, Ibu, dan saya, bahwa seluruh manusia akan mengalami kematian jasmani. Bedanya tanggalnya aja kapan kita nggak tahu. Betul ya? Meskipun ada pengecualian bagi orang-orang yang percaya, yang ternyata waktu Tuhan Yesus datang, dia belum mati, ya. Artinya dia langsung melihat kedatangan Tuhan Yesus. Ya, itu pengecualian. Dan kita juga tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ya, tetapi setidaknya realita yang hampir pasti dan hampir sebagian besar akan kita alami bahwa kita akan mengalami kematian jasmani. Sebagaimana Alkitab pernah menegaskan bahwa Allah pernah memeringatkan Adam dan Hawa, dia katakan tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Atau kayak Roma berkata begini, sebab, Bapak Ibu mari kita baca 1, 2, 3, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu, sejak kejatuhan manusia di dalam dosa dan saat kita dilahirkan, ya, kita ada di dalam kondisi bahwa kita pasti mengalami kematian. Nah, karena kita pasti mengalami kematian ini, itulah yang kita berusaha tunda. Ya kan? Ya enggak Bapak Ibu? Kita berusaha ngapain? Nah, kita berusaha olahraga, ya kan? Supaya sehat, supaya umur kita panjang. Karena kita tahu kita pasti mati, setidaknya umur kita panjang lah, ya kan? Atau kita mulai bikin ramuan-ramuan gitu ya. Oh, kamu mulai sakit ini ya, kamu ramuan ini lebih sehat daripada obat-obatan. Temulawak lah, daun kelor lah, kita ramu-ramu itu. Supaya apa? Supaya kita sehat. Banyak cara-cara yang luar biasa termasuk sampai pakai alat bantu. Saya ingat waktu COVID, ya kan, bahkan kalau bisa kita tuh pakai masker semuka kita pakai. Kita berusaha melakukan segala sesuatu supaya kita menunda kematian. Kita olahraga, ya termasuk tadi yang kami usahakan kepada orang tua kami, ya
Bagaimana saya harus memutuskan, bagaimana caranya. Dokter, setuju nggak kalau kita bikin begini? Kita cari ininya, apa probabilitasnya kalau kita bikin begini? Apakah umurnya akan lebih panjang? Ya, ini yang terus Bapak Ibu lakukan kan? Aduh, saya udah mulai kena diabetes nih, kurangin gula-gula. Itu pasti yang kita lakukan. Ya. Dan ini baik Bapak Ibu, ini baik. Saya nggak bilang ini jahat, enggak, ini justru kita setuju bahwa realita kita pasti mati, ya kan? Dan kekristenan setuju, kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik demi orang-orang yang kita kasihi. Ya, kita berusaha untuk terus menyelamatkan, makanya kekristenan nggak setuju sama eutanasia, ya kan? Jadi kita berusaha untuk terus baik. 2 Tesalonika ayat 10 pernah berkata gini, Rasul Paulus berkata begini, jika seorang tidak mau kerja maka janganlah dia makan. Jadi orang Kristen yang baik memang sudah seharusnya berusaha untuk hidupnya dan untuk orang-orang hidup orang-orang yang kita kasihi. Tapi dengan semua usaha ini ironisnya gini, kita berusaha menunda kematian, tapi gini Bapak Ibu lihat. Nah, kita berusaha toh melawan kematian, tapi justru kita berbuat dosa. Upah dosa ialah, ngerti nggak Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu renungkan dulu siklus ini. Kita berusaha nggak ke sini, kita berusaha menunda kematian, ya. Kita berusaha menunda kematian, kita berusaha lakukan semua yang ada di belakang ini, ya kan? Waktu kita berusaha menunda kematian, ternyata sepanjang kehidupan kita berbuat dosa. Ngerti nggak? Upah dosa ialah maut. Ya. Saat kita berusaha memperpanjang umur kita, saat kita berusaha untuk menunda kematian kita, saat kita berusaha umur kita 70, 80, 90 tahun, mungkin kan. Tetapi justru yang kita lakukan justru makin banyak dosanya. Ngerti? Coba Bapak Ibu renungkan ini. Ironisnya dalam usaha kita menunda kematian kita, melawan kematian, berusaha untuk bertahan hidup, justru kita melakukan dosa. Dalam upaya kita menghindari maut, kita mempergunakan maut itu sendiri. Contohnya, berapa banyak dari Bapak Ibu mengambil hak orang lain hanya untuk memuaskan keinginan makan dan minum? Berapa banyak orang yang korupsi hanya karena takut kekurangan makan dan minum? Berapa banyak orang yang korupsi hanya karena dia tidak percaya bahwa Tuhan mampu menyediakan bagi dia dengan sejumlah gaji yang sudah ditetapkan? Berapa kali Bapak Ibu menjelek-jelekan orang lain supaya kehidupanmu terlihat lebih baik? Berapa banyak dosa yang Bapak Ibu lakukan dengan dalih untuk menikmati hidup? Kita hidup hanya satu kali toh. Gas sudah, tong bikin. Dari hari ke hari kita malah menimbun dosa. Dari hari ke hari kita malah menimbun maut. Jadi kita berusaha memperpanjang umur kita, tetapi sebenarnya siklusnya balik lagi. Semakin kita memperpanjang hidup kita, makin balik lagi. Berdosa lagi, berdosa lagi, berdosa lagi. Ini menjadi siklus tanpa henti. Semakin manusia berusaha keras menghindari maut, tetapi justru sebaliknya, semakin mendekati maut, justru kita berusaha berbalik dari Allah sumber kehidupan. Jadi bisa kita simpulkan Bapak Ibu, bahwa dosa bukanlah sekedar pelanggaran hukum, tetapi melawan dan menjauh dari itu, dari Tuhan. Ya, lihat nih. Bapak Ibu baca 1, 2, 3, dosa bukanlah sekedar pelanggaran hukum, tetapi pembalikan arah melawan Allah, menjauh dari Allah. Kita yang awalnya Bapak Ibu serupa dan segambar, bahkan berjalan bersama dengan Allah di Taman Eden, tapi karena dosa jadi memberontak, jadi berbalik, jadi melawan Allah. Ya. Nih, Athanasius pernah berkata begini, karena pelanggaran akan perintah membuat mereka, yaitu Adam dan Hawa, berbalik arah dari kodrat awal mereka diciptakan. Ya, ini jadi siklus terus.
Karena seharusnya Bapak Ibu, tadi kita sudah setuju ya, bahwa kita semua pasti mengalami kematian. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya lanjutkan ya Bapak Ibu, memang kita nggak suka yang ngomongin kematian ya. Kita nggak suka ngomongin kematian. Kita nggak suka kalau ternyata umur kita itu terbatas. Ya, bahkan seperti kita alami juga saat ini. Bagaimana sedihnya kita, saudara kita dipanggil Tuhan, kita nggak suka membahas kematian. Tetapi bahkan memang kita ini kehidupan ini perarakan menuju kematian sebenarnya kan Bapak Ibu. Di Alkitab, ya, bagaimana anak-anak menguburkan orang tuanya, Ishak menguburkan bapaknya, ya kan? Ayub menguburkan anak-anaknya, ya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, bukan itu seharusnya yang terjadi. Karena Adam dan Hawa lah, karena kita lah, karena manusia lah melanggar, akhirnya kita mengalami kematian. Karena seharusnya, nih, karena mereka melanggar, makanya mereka melawan kodrat. Sebenarnya kita diciptakan apa? Segambar dan serupa dengan Allah, dan ada keteraturan. Ya, ini seharusnya. Alkitab menjelaskan bahwa seharusnya kodrat ciptaan seperti ini. Tapi karena kita berdosa, rusaklah ini semua. Jadi dosa adalah pembalikan arah dari Allah, pembalikan arah dari Allah. Manusia yang seharusnya memancarkan sifat-sifat Allah, ya, lihat nih. Seharusnya kita memancarkan sifat-sifat Allah, seharusnya kita memancarkan kekudusan Allah, seharusnya kita bergaul intim dengan Tuhan, tetapi justru karena dosa kita melakukan yang sebaliknya. Semakin najis, perzinahan, perselingkuhan. Tapi tetap aja semua orang berusaha melawan kematian. Ini realita kita yang menyedihkan ya Bapak Ibu. Ya, bagaimana Tuhan seharusnya menciptakan seperti ini. Segambar dan serupa dengan Allah. Ada keteraturan yang Tuhan bentuk. Cuman kita akhirnya apa? Kita tidak memancarkan sifat Allah dan kita hidupnya jadi tidak teratur. Tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan sudah dikasih jalurnya, Tuhan katakan jangan makan ini, tetapi kita lewati garis itu. Dari yang teratur menjadi tidak teratur. Dan dampaknya bagi seisi bumi ini. Saling membunuh, saling membinasakan. Dunia semakin rusak, bumi semakin rusak, padahal seharusnya adalah keteraturan. Allah adalah kudus, tetapi manusia justru semakin najis. Allah itu kasih, tapi justru kita saling berperang. Padahal Tuhan seharusnya mengatur kita segambar dan serupa dan harusnya teratur. Ya. Dan ketidakteraturan kita semakin mendorong kita, manusia-manusia modern ini semakin merasa kosong, semakin merasa gagal, semakin merasa tidak berguna, mati secara emosional, kesepian. Bapak Ibu, kita ini hidup di zaman paling canggih sudah. Terada yang lebih canggih daripada kita sekarang ini. Apa-apa ada, lapar tekan HP, jadilah, ya kan? Aku lapar, jadilah makanan, datang tuh makanan, ya kan? Aku haus, kita tekan HP, datang, GoFood, ya kan? Jadilah minuman, ya kan? Kita mau berbicara dengan manusia mana di Zimbabwe sana bisa. Kalau kita ada kodenya tinggal, ya kan? Tinggal telepon, tinggal lihat. Kita mau melihat berita apapun ini, kita mau melihat apapun kita bisa lihat. Tetapi di tengah dunia yang paling modern ini, Bapak Ibu tahu
tingkat depresi justru semakin naik. Dari segala sesuatu bisa kita akses. Dulu mah mungkin jangankan ini ya, jangankan kita katakan ribuan tahun yang lalu, mungkin zamannya opung saya, ya, kalau beliau masih hidup kaget dengan yang ada sekarang ini. Tet, makanan jadi. Dulu mah nggak ada. Potong cabai itu, kalau mau makan masak, ya kan? Atau kalaupun mau beli jalan, pergi. Ya. Tetapi lihat, justru di tengah kehidupan yang kita punya akses kepada segalanya, justru tingkat depresi meningkat drastis. Lihat tuh, kapan? 2010. Kita punya Facebook, Bapak Ibu mulai pakai Facebook kapan? Saya ingat 2009. 2009 kita punya Facebook, ya kan? Mulai dari situ tingkat depresi kita naik. Drastis. Ini tingkat depresi. Bapak Ibu tahu self harm? Self harm tahu? Yang menyakiti diri sendiri naik drastis. Ada lonjakan drastis di situ. Turun sedikit di tahun 2016, naik lagi. Kalau di Indonesia, saya lupa masukin di Indonesia. Indonesia berkata bahwa dari 100 orang remaja, ini tahun 2023 ya, ini udah 3 tahun yang lalu. Dari 100 remaja katanya, 2 orang itu mengalami depresi berat. Padahal kita punya semuanya toh. Sosial media, video game online, internet, berbagai hiburan, smartphone. Dunia itu harusnya ada di genggaman kita, dunia harusnya makin gampang, tapi semua orang makin depresi. Dunia semakin gelap. Dunia semakin tidak teratur. Makanya kalau kita katakan apalagi kejahatan anak-anak nih, melakukan tindakan asusila, kita tanya dari mana? Dari HP mereka taunya. Makin gelap kan? Kita semua berusaha menunda kematian, tapi justru kita semakin mendatangkan kematian. Ya. Manusia akhirnya semakin rusak, dunia semakin gelap. Media sosial yang seharusnya membuat kita semakin terhubung malah bikin orang semakin kesepian. Dan sekarang saya sedihnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu coba perhatikan anak-anak Bapak Ibu, serius. Perhatikan cara mereka berlaku. Jangan sampai mereka ceritanya tuh ke AI. Halo, Bapak Ibu tahu AI? Mungkin ada yang nggak tahu ya. Artificial intelligence, kepintaran artifisial. Itu yang Bapak Ibu kalau lihat, coba lihat pelan-pelan, ada nggak ChatGPT? Ya. ChatGPT deh yang atau Grok, namanya Grok. Sekarang itu pikiran para pendeta tuh sekarang kita harus mikirkan bagaimana supaya anak-anak muda ini mereka nggak minta tolong kepada kepintaran artifisial. Karena artifisial itu sudah diatur supaya menyetujui apa yang kita pikirkan. Misalnya nanti mereka curhat, orang tua berantem, nanti dia curhat itu ke ChatGPT. Papa saya bikin begini, gini, saya harus apa? Nanti dia balas tuh. Kalimatnya penuh empati. Saya mengerti kesedihanmu. Ya. Justru sekarang PR para pendeta sekarang di sinode sekarang udah mulai membahas artificial intelligence. Bagaimana AI ini jangan sampai membuat anak-anak kita ini terhilang. Karena menurut anak-anak mesin ini mesin pintar. Lebih pintar daripada orang tua saya. Kita mungkin nggak tahu segalanya, tapi AI ini segala pengetahuan mereka bisa tahu. Dalam waktu detik tinggal makanya kemarin waktu youth, kami kan bahas sosial media. Nah, saya katakan teman-teman diskusi ya, mulai tuh keluarin HP, langsung saya ingatin, jangan buka AI. Cengengesan mereka langsung, di situ berarti sudah ada pola. Mau tahu tinggal buka AI. Jangan buka ChatGPT ya, jangan buka AI ya. Terus aku akhirnya lanjut, oke, habis bahas sosial media, kita bahas AI. Saya bilang ke anak-anak muda. Sejauh apa teman-teman bisa pakai AI? Psikolog-psikolog mulai mikir,
Orang-orang bilang, ngapain saya datang ke psikolog, ke psikiater, tinggal tanya AI. Ya. Bahkan akhirnya sedihnya, ada berita, seorang anak muda bunuh diri gara-gara AI. Bapak Ibu yang terkasih, dunia semakin gelap. Tolong perhatikan anak-anak Bapak Ibu. Oleh karena itu kemarin kita usahakan layani anak-anak. Saya katakan kepada guru sekolah minggu, saya jarang sekali waktunya dengan mereka. Tolong kasih saya sesi ke semua anak-anak, ke semua kelas. Ya. Supaya ada waktu dengan mereka, kenal sama mereka, bercanda dengan mereka. Ya. Sambil terus anak-anak harus perlu kita layani karena dunia semakin gelap. Manusia pasti mengalami kematian dan terus siklus dosa itu membuat ciptaan kembali lagi menjadi kekacauan. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita pasti mati, tetapi sesungguhnya kematian itu tidak natural. Tuhan tidak menciptakan kita untuk mati. Kematian bukanlah rancangan desain awal Allah. Itu pengharapan kita. Sebenarnya Tuhan tidak mendesain kita untuk mati. Dunia mengajarkan kita mungkin bahwa kematian itu sesuatu yang alamiah, yang sekuat mungkin harus kita tunda, sehingga seringkali kita melakukan segala hal untuk menghindari kematian. Tetapi kalau Bapak Ibu mau menghindari kematian, sebenarnya hanya satu pribadi yang Bapak Ibu butuhkan. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itulah Kristus datang. Jadi bagi manusia yang pasti mengalami kematian terus menerus siklus dosanya balik. Apakah ada pengharapan? Ada. Karena Tuhan tidak mendesain kita untuk mati. Jadi Allah berinisiatif bertindak. Karena yang natural dan alami bukanlah kematian tetapi kehidupan kekal bersama dengan Allah. Saya contohkan lagi kepada anak-anak kemarin, ya tadinya harusnya kita temenan nih. Salah satu jawaban mereka yang menarik begini Bapak Ibu, saya tanya begini. Teman-teman punya sahabat enggak? Ini aku udah melihat pola pergeseran nih, cara berpikir anak-anak. Punya sahabat enggak? Kemarin saya tanya jujur, dan itu ke anak-anak remaja. Punya. Kalau berantem sama sahabat sedih kan? Saya tanya gitu kan. Mereka bilang enggak, biasa aja. Oh, udah ada mulai perubahan. Di situ langsung saya tegur mereka, teman-teman, kalau teman-teman punya hubungan yang baik, punya sahabat, terus kalian berantem dan kalian gak sedih, berarti kalian sebenarnya gak punya hubungan yang baik. Berarti bukan sahabat berarti kalian. Di situ mereka mulai berpikir. Kalau kalian berantem dengan orang tua dan kalian biasa saja, berarti hubungan kalian dengan orang tua itu gak baik. Karena pada mulanya Adam dan Tuhan Yesus, mereka dengan Allah, maksud saya, ya. Adam dengan Allah bersekutu. Mereka jalan sama-sama, mereka namai binatang sama-sama. Tetapi saat mereka jatuh ke dalam dosa, terpisah, diusir. Mereka mulai mikir. Ini juga salah satu hubungan antar manusia juga mulai dirusak sama teknologi. Saya tegur juga kemarin beberapa anak muda waktu sosial media. Makanya Bapak Ibu dengan kasih Bapak Ibu dorong terus anak-anak muda untuk bergereja. Supaya mereka harus tahu kehidupan yang real tuh seperti ini. Kalau kita berantem, kita sedih. Kalau mereka berantem anak zaman sekarang, sorry ya saya gak butuh mereka toksik. Langsung gitu. Pikiran mereka sudah diatur oleh sosial media. Saya katakan sosial media itu gak real teman-teman, yang kalian lihat itu udah disetting. Yang baik-baik. Makanya waktu saya kaget, padahal saya udah maksud, kalau kalian berantem sama teman, sama sahabat sedih kan? Enggak, biasa aja. Kaget saya dengar itu. Berarti sudah mulai ada pergeseran emosi antar pertemanan. Kembali lagi, kalau Bapak Ibu, ini tiba-tiba teringat saja dengan saya. Karena anak-anak kita ini masa depan kita Bapak Ibu, masa depan gereja. Anak-anak kita perhatikan. Coba perhatikan kalau Bapak Ibu ada kelas dengan anak-anak. Kira-kira bagaimana respon mereka?
Kalau misalnya ternyata Bapak Ibu melihat pola-pola anak-anak Bapak Ibu perlu dibantu, kasih tahu saja. Ya, supaya kita bersama-sama mendidik anak-anak ini untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam realita yang benar, realita firman Tuhan. Ya. Kembali lagi, ya. Allah berinisiatif untuk bertindak. Bagaimana pemisahan Allah antara manusia itu sangat mengganggu Tuhan. Dan Dia memberikan kasih-Nya. Karena yang natural dan alami bukanlah kematian, tetapi kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Allah mengutus anaknya sendiri untuk mati dan bangkit supaya kita dapat kembali di dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu perhatikan ini. Allah mengutus anaknya sendiri untuk mati dan bangkit supaya kita bisa kembali ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Allah mengutus anaknya sendiri untuk mati. Jadi Yesus diutus dan Dia sama seperti kita, masuk dalam kematian. Dia sama seperti manusia setelah kejatuhan dalam dosa. Natur manusia setelah jatuh dalam dosa. Dia masuk ke dalam kematian itu sendiri. Dan hari ini kita rayakan kebangkitannya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk merayakan kebangkitan Kristus. Karena kita walaupun nanti kita mati, kita tahu kita enggak tertelan maut, tetapi kita tahu kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita baca 1 Korintus ya, 1 Korintus 15. 1, 2, 3. Amin. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, karena Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, apakah kita akan mati? Iya, kita mati. Karena kita bersekutu dengan Adam. Tapi karena bagi kita yang bersekutu dengan Kristus, kita akan dihidupkan kembali. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya. Memang maut masuk karena satu orang, tetapi keselamatan juga datang karena satu orang. Karena Kristus, dan itulah yang kita rayakan. Itulah kenapa kita perlu untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Karena Martin Luther pernah berkata begini, 1, 2, 3, adalah cukup bagi kita mengetahuinya secara sederhana bahwa Kristus telah turun ke dalam kerajaan maut, menginjak-injak kerajaan maut bagi semua orang percaya untuk membebaskan mereka dari kuasa maut dan kuasa iblis, dari kematian kekal dan sengat maut. Bahkan saya lupa tambahkan juga di sini Bapak Ibu. Salah satu bapak gereja berkata begini, daging Kristus saat ada di dalam alam maut itu tuh kayak racun bagi maut. Ya, seperti racun. Supaya kita, apabila nanti pun kita mengalami kematian jasmani, kita tahu kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita mengalami kuasa kebangkitan oleh karena keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kebangkitan Kristuslah yang memutus dosa ini. Kebangkitan Kristuslah yang memutus siklus ini. Bapak Ibu, siklus yang tadi, tolong siklus yang tadi. Nah ini diputus oleh darah Kristus. Ya, siklus. Jadi kalaupun kita hidup, ya, kalaupun kita hidup dan akhirnya kita mati, kita tahu kita memiliki kehidupan yang kekal. Di situ ada salib yang menjadi jambatan kita. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Ya. Jadi Kristus memutus siklus dosa Bapak Ibu, amin. Kristus memutus, kebangkitan Kristuslah yang memutus siklus dosa. Jadi kematian bagi para murid Kristus bukan lagi suatu ketakutan. Kematian justru memang kita akan mati secara jasmani, tetapi kita tahu itu menjadi pintu yang terbuka bagi kita untuk menerima keselamatan.
Tolong saya dibantu teman-teman multimedia di belakang 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Kita baca 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Mungkin Bapak Ibu semakin tua, Bapak Ibu semakin keriput. Nah itu juga salah satu cara saya menunda kematian, adalah menunda keriput saya adalah dengan skincarean. Mungkin itu juga yang Bapak Ibu bikin kan. Kita pakai eye cream ya kan. Kita pakai pelembab. Itu kan cara-cara para ibu menunda keriput ya. Tetapi walaupun manusia lahiriah kita merosot, tapi kita tahu bahwa manusia batiniah dibaharui dari hari ke hari. Justru mungkin walaupun kita semakin tua, semakin lemah, semakin merosot, tetapi di dalam Kristus kita justru semakin kuat Bapak Ibu. Semakin diperbaharui, justru kita semakin dekat dengan kekekalan. Iya, kita menjaga kesehatan kita dengan baik, kita hidup memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi. Tetapi kita tahu, kalaupun kematian itu datang, justru membuat kita bersekutu dengan Tuhan. Ya. Hari ini kembali lagi seperti yang tadi saya sudah sedikit singgung. Hari ini kita merayakan Paskah dengan sukacita, tetapi di saat yang bersamaan kita juga sedang berduka. Ya, saudari kita Amelia, mungkin jemaat yang tidak kenal, Amelia adalah saudari kami, saudari kita. Ya, beliau adalah kalau wanita yang main bass, teman Bapak Ibu mungkin pernah lihat, mungkin Bapak Ibu yang belum kenal. Dia adalah saudari kita, dia seumuran dengan saya, dia bahkan lebih tua dari saya beberapa bulan kalau tidak salah. Ya, dan dia sudah lebih dulu berpulang ke pangkuan Bapa. Selama 1 tahun ini, nama dia adalah salah satu nama yang paling sering saya sebutkan di dalam doa-doa saya. Kita secara manusiawi berduka, tetapi kita tahu bahwa Amelia juga sudah menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Dia sudah menjadi saksi, dia sudah menerima janji Kristus dengan penuh. Walaupun memang secara jasmani, keluarganya mungkin melihat, dan terakhir saya ke Jakarta saya sempat datangi. Memang secara jasmani dia merosot. Tetapi setiap saya tanyakan kepada dia, Amelia ada yang mau diceritakan? Dia hanya berkata Tuhan Yesus baik. Ya. Itulah saat jasmani merosot, iman kita semakin kuat. Iman kita semakin kuat di tengah pergumulan kita. Ya. Dia adalah seorang anak muda yang luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Berikan saya kesempatan sedikit untuk bercerita tentang Amelia. Dia seumuran dengan saya, kami dari sekolah minggu bareng-bareng. Tetapi karena kami beda sekolah, dia anaknya karena agak pemalu ya. Sementara saya tuh dulu kayak ketua geng gitu. Karena saya bawa anak-anak Kalam Kudus itu gereja di sini. Jadi kalau kita waktu udah besar kita cerita, Ami bilang, iya saya dulu tuh jarang main sama kamu tuh karena gara-gara banyak anak Kalam Kudus gitu ya. Ya karena dia malu-malu, sementara saya tuh kayak ketua geng gitu. Ya. Dan di situ kami belajar musik sama-sama, dulu ada kelas musik. Ya. Saya yang main keyboard, dia juga berlatih. Ya, dan kemudian dia merantau, sama saya juga merantau, dan setelah itu pulang kembali dia hidup di dalam pelayanan. Anak-anak muda pasti merasakan kebaikan Amelia, dialah yang juga menasehati anak-anak muda, dia juga seksi sibuk, kalau ada perayaan Paskah ini dia selalu seksi sibuk bersama Kawinda, ya. Kehidupannya sudah jadi berkat, itu maksud saya. Walaupun kita katakan, waduh Amelia masih muda sekali, justru saya katakan, dia luar biasa, walaupun dia masih muda, hidupnya sudah jadi berkat. Dia bermain musik, dia aktif di dalam youth,
Dan kita tahu kehidupannya sudah jadi berkat. Di tengah keluarganya, di tengah gereja Tuhan. Ya, dan dia sudah menerima janji itu secara penuh. Sama seperti Rasul Paulus katakan tadi, tolong dibuka lagi ayatnya yang tadi. Walaupun manusia jasmaniah kita, lahiriah kita semakin merosot, Rasul Paulus katakan, kami tidak tawar hati kalaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya. Mungkin secara jasmani kita berpisah dengan Amelia. Bapak Ibu, hari ini akan diadakan ibadah penghiburan nanti sore jam 7. Ya. Mari kita menghibur keluarga Bapak Hajunjung. Besok juga jam 6 sore dan akan dikuburkan di hari Selasa. Ya. Tapi semuanya baik. Walaupun manusia kita secara jasmaniah berpisah dengan Amelia, tapi kita tahu di dalam Kristus kita jadi satu keluarga yang tidak dapat dipisahkan oleh kematian sekalipun. Justru Amelia sudah lebih dahulu melihat janji Allah lebih jelas daripada kita. Dan masing-masing kita nanti dengan tanggal kita masing-masing, kita juga akan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi itu tidak membuat kita terpisah. Justru kita menerima janji Tuhan. Karena Kristus sudah masuk ke dalam alam maut. Sama seperti realita manusia pasti mati. Tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu, Kristus datang untuk mengubah kembali lagi kelakuan kita yang jahat ini, yang membuat kekacauan. Hidup di dalam permusuhan dengan Allah. Tetapi kebangkitan Kristus membuat kita hidup berdamai bersama-sama dengan Allah. Kita hidup bersama-sama dengan Allah. Tidak lagi di tengah perseteruan, tetapi kita berhak menerima janji Allah. Jadi bagi kita Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini bergumul, hari-hari ini mungkin kita takut. Ya, Bapak Ibu ingat, salah satu, boleh tolong dibantu lagi teman-teman pelayan altar, ya. Kami tidak tawar hati, meskipun manusia batiniah kita merosot, tapi dibaharui dari hari ke sehari. Ya. Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini bergumul, ya. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini sedang sakit, manusia batiniah, jasmaniah juga sedang merosot. Ya. Kristus sudah mengalami itu semua Bapak Ibu. Kembali lagi saya ingatkan. Ya, bagi kita mungkin juga yang hari-hari ini sedang berduka. Ya, mungkin kita katakan kita merasakan kekosongan, kegagalan, kesepian, rasa mungkin tidak berguna. Kristus, kabar baiknya Kristus juga pernah mengalami itu Bapak Ibu. Dia pernah mengatakan apa itu, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus juga mengalami pergumulan psikologis Bapak Ibu. Yang tadi itu, yang grafik saya kasih tunjuk orang yang self-harm, orang yang menyakiti dirinya sendiri. Ya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dari peristiwa penderitaan Kristus yang hari Jumat lalu sudah kita lihat, bahwa Kristus kita pernah sedih. Bapak Ibu kalau mengalami kesedihan, Kristus juga sudah mengalaminya. Kristus mengalami pergumulan emosional. Bahkan Petrus setelah menyangkal Tuhan Yesus, Markus 14 menuliskan dia menangis dengan terseduh-seduh. Betapa sedihnya dia, betapa hancurnya dia. Dia benar-benar hancur. Tapi Bapak Ibu tahu siapa nama pertama yang disebutkan dari pembacaan kita tadi? Tolong kembali lagi pelayan multimedia. Markus tadi. Ya, pembacaan kita tadi. Yang dicari pertama siapa? Bukan Yohanes. Ya. Bukan Yakobus. Tolong dibantu teman-teman multimedia. Tapi Petrus.
Di ayat 7 teman-teman. Ya. Tetapi, kita baca 1, 2, 3, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Petrus ini orang yang mengkhianati Tuhan dan akhirnya dia mengalami tekanan psikologi yang luar biasa. Menangis terseduh-seduh. Dan Tuhan tahu, engkau yang hari-hari ini sedang bergumul. Tuhan tahu dan Tuhan yang mencari duluan. Kasih tahu ke murid-murid dan kepada Petrus, khusus namanya disebutkan. Bapak Ibu, namamu khusus, masing-masing khusus Tuhan mengenali setiap pergumulanmu Bapak Ibu. Tuhan mengenali engkau secara khusus, engkau yang saat ini sedang tertekan. Petrus yang menangis terseduh-seduh karena dia gagal, dia merasa dia gagal, dia nggak berguna, dia nggak bisa membela Yesus. Padahal dia yang omongannya paling besar, kalau aku harus mati, aku juga harus mati sekarang bersama-sama dengan engkau. Di situ dia menangis terseduh-seduh, dia merasakan kegagalan. Dia mengingat bahwa dia menyangkal Yesus. Dia merasakan tekanan yang luar biasa. Tetapi yang dicari pertama kali bukanlah orang Yohanes yang mungkin setia menemani ibunya, ibu Yesus. Tetapi justru yang Tuhan sebutkan pertama kali dalam berita sukacita Paskah adalah Petrus yang gagal. Semua kita gagal di sini Bapak Ibu. Ya, semua kita adalah orang-orang yang gagal. Mungkin Bapak Ibu tertekan, ada pergumulan yang sedang menghimpit pikiran Bapak Ibu sampai susah tidur. Salah satu kelemahan saya kalau udah ada pikiran asam lambung saya langsung naik. Ya. Tetapi Tuhan mencari kita yang gagal Bapak Ibu. Mencari kita yang mungkin hari-hari ini tertekan. Dan Kristus sudah menang. Kristus sudah bangkit. Tuhan Yesus, Allah bukan pilih kasih terhadap Petrus. Mungkin kita pikir harusnya Yohanes dong yang sampai setia di kaki salib Yesus menemani ibunya bersama perempuan-perempuan yang mengikut Yesus. Bahkan ibunya dititipkan kepada Yohanes. Tetapi bukan soal adil gak adil Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita semua. Tetapi Dia tahu orang yang kesepian, orang yang gagal, dialah yang Dia cari. Orang-orang itulah yang Tuhan cari. Jadi Tuhan memperhatikan hidupmu dan setiap pergumulanmu. Amin Bapak Ibu. Dan inilah pengharapan kita. Bahkan di berita Paskah pun, berita kebangkitan Tuhan Yesus pun, Tuhan masih memikirkan kita orang-orang yang terhilang. Saya undang para pelayan maju ke depan. Kristus sudah bangkit mengalahkan maut Bapak Ibu. Kristus sudah menang. Supaya kita tidak lagi takut akan kematian. Kuasa dosa, kuasa maut tidak lagi berkuasa atas kita. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Hari-hari ini yang bergumul, yang tertekan. Bapak Ibu yang hari-hari ini merasakan ketakutan yang luar biasa. Ingatlah bahwa hari ini Yesus bangkit. Memberikan pengharapan. Bahwa kematian Kristus dan kebangkitan Kristus membukakan jalan kita. Kemenangan Kristus mengalahkan maut, katakan mengalahkan maut. Kemenangan Kristus memateraikan kita di dalam kasih karunia. Kemenangan Kristus merobohkan gerbang neraka. Kemenangan Kristus memadamkan api amarah. Dan kemenangan Kristus membuka pintu surga Bapak Ibu. Bagi kita. Dan kita kembali dapat hidup bersekutu dengan Allah. Sama seperti Adam sebelum dia jatuh. Dan itu bisa engkau rasakan hari-hari ini Bapak Ibu. Di tengah pergumulanmu pun saya yakin Bapak Ibu merasakan kehadiran Tuhan ya. Di tengah pergumulan pun Bapak Ibu dapat merasakan pertolongan Tuhan. Di tengah kesedihan Bapak Ibu ada kekuatan yang baru. Itulah kuasa kebangkitan Tuhan. Kau yang hari-hari ini bergumul, kau yang hari-hari ini merasakan ketakutan,
Kau yang mungkin hari-hari ini sakit, kau yang hari-hari ini hidup di dalam intimidasi, kita tahu bahwa Kristus sudah menang Bapak Ibu, mengalahkan itu semua, memeteraikan kita di dalam kasih karunia Allah, memadamkan api amarah, membukakan kita jalan keselamatan.